Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, mensyukuri hari ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Berkat-Nya selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh di dalam doa dan firman. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian, sembah kami, hormat kami kepadamu. Karena nyatalah sampai hari ini kami masih ada nafas kehidupan. Masih dinyatakan kepada kami berkat-berkat-Mu. Bapa, kami bersyukur dan mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Kiranya kami semua diberkati oleh kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, sehingga dengan kuasa itu kami dimampukan untuk mendengar firman Tuhan, mengerti, dan kami bisa melakukan dalam seluruh hidup kami. Bapa, berbicara kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab Markus pasal 8 ayat 31 dan 32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkata jujur atau berkata terus terang merupakan hal yang penting untuk kita. Jika berkata jujur karena tidak melakukan kesalahan, itu sangat mudah. Misalkan kita berkata jujur karena kenaikan gaji atau ada promosi dalam sebuah jabatan. Pastinya menyenangkan dan membahagiakan. Tetapi jika berkata jujur tentang suatu penyakit, ini sangatlah sulit, karena ada yang mendiamkan, takut jangan ada yang sedih. Yang sangat sulit kalau berkata jujur ketika kita membuat kesalahan. Takut menyakiti orang-orang yang kita cintai. Saudaraku, Tuhan Yesus dalam pengajarannya, walaupun menggunakan gelar Anak Manusia, berkata bahwa Ia akan menderita, ditolak, dan dibunuh, namun akan bangkit. Dalam kejujuran, keterus-terangan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, pengakuan ini adalah saat yang genting dalam ajaran Tuhan Yesus dan titik yang menentukan tentang maksud kedatangannya ke dunia ini. Kejujuran Tuhan Yesus merupakan wujud kesetiaannya pada kehendak Allah yang mengutusnya, dan ini menyenangkan Allah. Tetapi bagi para murid, ini merupakan bencana, sebab yang mereka pahami adalah Mesias adalah seorang penyelamat, mana mungkin akan mati. Maka Petrus bereaksi dengan keras dan menegur Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan untuk mampu berkata jujur, berkata terus terang, walaupun itu menyakitkan. Dan tentu akan muncul reaksi baik positif maupun negatif. Tetapi hal ini akan melegakan kita, baik pribadi maupun sesama dan keluarga. Maka dari itu,
Bekalilah diri kita dengan iman, supaya kita mampu dan bisa menerima dengan positif setiap kejujuran dan segala keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami hikmat-Mu, supaya kami mampu berkata jujur, baik kepadamu dan kepada sesama kami. Hari ini kami menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Mengawali hari sampai pada malam hari ini, kuasa Roh Kudus kiranya menolong langkah-langkah kehidupan kami, hati, pikiran, dan perbuatan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dimampukan dengan kuat kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bergumul bersama saudara-saudara kami yang sakit, kiranya kuasa-Mu, pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi di tengah mereka. Anak yatim piatu, ibu janda duda yang terpenjara, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata bagi mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, diberkati Tuhan selalu. Sebagai anak, sebagai orang muda, Tuhanlah yang hadir selalu menolong, memelihara, dan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan pujian syukur kami tidak terhingga kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat menyambut hari yang baru. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.